Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Fauzi dari kelas 3B TMJ. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Fauzi. Saya dari kelas 3B D4 TMJ akan memaparkan sedikit tentang eh, paper yang akan saya angkat yang berjudul Kompresi Citra dengan menggunakan metode Discrete Cosine Transform atau DCT dan ana dan algoritma Huffman. Oke, langsung saja. Nah, yang pertama itu ada pendahuluan. Sejak ditemukannya alat untuk menangkap suatu gambar pada bidang dua dimensi berupa kamera, dengan semakin berkembangnya teknologi pada saat ini, hingga hal tersebut tidak hanya berfokus pada alat-alat yang digunakan untuk menangkap citra tersebut dengan menggunakan kamera digital, semua persyaratan untuk menyimpan, memanipulasi, dan transfer gambar digital dapat dilakukan sehingga teknologi yang dapat mengelola suatu citra yang telah ditangkap juga merupakan hal yang sangat penting karena citra yang telah ditangkap oleh kamera tersebut tidak dapat dipastikan akan menghasilkan citra yang baik dan sesuai dengan kebutuhan manusia. Sebagian besar data citra terdiri dari data multimedia dan mereka menempati sebagian besar dari bandwidth komunikasi untuk mengembangkan komunikasi multimedia. Nah, selanjutnya itu ada tujuan penelitian yang dimana tujuannya adalah untuk mengurangi redundansi dari data-data yang terdapat dalam citra sehingga dapat disimpulkan atau ditransmisikan secara efisien. Nah, adapun manfaatnya itu di sini ada tiga. Yang pertama itu adalah meminimalkan waktu pengiriman data pada saluran komunikasi. Yang kedua, membutuhkan ruang memori yang lebih sedikit. Dan yang ketiga, mengurangi redundansi. Nah, selanjutnya itu ada metode penelitian. Nah, metode penelitian di sini adalah discrete Cosine Transform atau DCT adalah suatu kelas operasi matematika yang termasuk dalam fast Fourier transform. Operasi dasar yang ditampilkan dalam transformasi ini adalah mengambil suatu signal dan mentransformasikan dari representasi suatu tipe ke tipe yang lain. Transformasi ini dikerjakan secara frekuentatif, yaitu dengan cara mengambil suatu nilai dari domain spesial dan mentransformasikannya ke dalam suatu representasi yang identik. DCT merupakan suatu metode transformasi yang dapat digunakan untuk kompresi data citra yang mempunyai sifat lossy. Nah, berikut adalah hasil penelitiannya. Nah, selanjutnya itu ada pembahasan di mana algoritma DCT dapat diterapkan untuk kompresi citra pada merek based tracking, khususnya dalam meningkatkan kualitas marker pada R-score. Nah, selanjutnya itu ada hasil pengujian kompresi citra menunjukkan bahwa algoritma DCT dapat memampatkan citra hingga 26% dari ukuran aslinya tanpa mengurangi kualitas gambar secara signifikan. Nah, yang terakhir itu ada kesimpulan, yang dimana dengan menggabungkan metode discrete Cosine transform dan algoritma Huffman dapat mengkompresi gambar dengan maksimal. Dengan teknik lossy compression, kompresi citra dihasilkan sedikit mengurangi warna namun tampak tidak terlihat perbedaannya dengan citra asli sebelum dikompresi. Hasil kompresi citra dapat dianalisa dengan membandingkan citra asli dengan citra yang telah dikompresi. Selanjutnya ada hasil kompresi tergantung pada pemilihan kualitas kompresi yang diinginkan. Jika kita memilih kompresi dengan kualitas standar, maka citra hasil kompresi dengan citra yang asli tidak akan terlihat perbedaannya, namun mengurangi ukuran bit. Tidak terlalu drastis. Tetapi apabila kita memiliki kualitas kompresi yang tinggi, maka perbedaannya sangat signifikan. Nah, setelah itu dan jika kita juga memilih yang kualitas rendah, maka ukuran bit pada citra akan berkurang, namun kualitas gambar hasil kompresi akan terlihat perbedaannya dengan citra asli. Oke, mungkin itu saja pemaparan dari saya. Kurang dan lebihnya mau dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, langsung saja untuk skrip dari DCT itu sendiri yang saya gunakan. Nah, ini adalah skrip untuk pemanggilan
Oke, langsung saja untuk script DTC yang saya gunakan itu seperti ini. Ini untuk membaca gambar yang kita ingin input. Nah, untuk script yang di bawah ini untuk menampilkan gambar original yang kita inputkan. Nah, ini adalah proses dari DCT itu sendiri. Ini adalah scriptnya. Nah, setelah diproses, inilah script untuk menampilkan hasil kompres dari DCT itu sendiri.